Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi wasallam. أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Wa dhallalna, dan kami naungi. Ini ya. Wa dhallalna, dan kami naungi. Alaikum, atas kalian semua. Ayat 57. Jadi ini terusan yang sebelumnya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan faqadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna, dan kami naungi. Kata Allah, alaikum, atas kalian al-ghamama, awan. Kalau awan ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan awan putih. Satarnakum, kami naungi kalian. Bisihabir raqiqi, dengan awan tipis. Jadi ini adalah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Kita sudah mempelajari banyak hal tentang Bani Israel. Di antaranya Bani Israel, dari awal-awal kita sudah pelajari ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan nikmat itu atas kalian. Bani Israel ini tepatnya di Madinah. Kenapa ini kok semua lebih banyak Bani Israel? Karena kebetulan surah ini turun di Madinah. Dan pada saat itu di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi yang selalu mengatakan kami mengikuti jejak orang tua kami, nenek moyang kami. Kemudian dipaparkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran ini betapa mereka diberikan 10 kenikmatan oleh Allah. Mulai kita bahas kemarin-kemarin, di antara yang diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Juga di mana mereka itu kaum wanitanya dibunuh, kaum laki-lakinya dibunuh, kaum wanitanya dijadikan kerja paksa. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Di antara nikmatnya lagi adalah dibelahkannya lautan dan mereka bisa melewati itu dengan selamat. Di antaranya mereka diberikan nikmat lagi adalah bagaimana Allah berikan ampunan kepada mereka setelah mereka menyembah sapi. Karena memang mereka setelah diberikan 10 kenikmatan, mereka balas dengan 10 keburukan. Ya. Kemudian diberikan 10 hukuman. Ada yang jadi kera,
Ada yang kemudian tidak boleh makan apa-apa. Nah ini yang hari ini kita bahas. Artinya mereka ingin diberitahu bahwa nenek moyangmu seperti itu dulu. Nenek moyangmu itu dulu diberikan kenikmatan. Tapi ternyata kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mereka dibalas dengan maksiat. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kisah wa kullan naqussu alaik. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, aku berikan cerita-cerita, permisalan-permisalan di Al-Qur'an itu manusabbitu min amba'ir rasul, yang enggak salah ya. Manusabbitu bi fuadak, kalau enggak salah itu, agar hati kita ini teguh, lebih kuat, lebih percaya kepada Allah. Makanya cerita-cerita seperti ini seharusnya nambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah wadallalna alaikumul wamam. Kami naungi kalian dengan awan. Satarnakum bisihabir raqiqi min harri syamsi fittih. Satarnakum, kami lindungi kalian, bisihabi dengan awan, ar-raqiqi yang tipis, min harri syamsi, dari panas matahari, fitihi, di padang tih. Ini ada ringkasan cerita kenapa mereka bisa bepergian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di antara mereka itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam diberikan wahyu untuk pergi ke suatu wilayah namanya Ariha. Di dalam Ariha ini ada tentara-tentara yang perkasa sekali. Kemudian mereka siap-siap untuk bertempur, berperang. Tapi ada mereka menolak. Ketika disuruh itu mereka ada yang menolak. Di dalam surah Al-Maidah itu, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke sana sampai engkau ini, selama mereka masih ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Pergi kamu, pergi engkau bersama Tuhanmu. Seperti itu kata Bani Israel. Dan berperanglah kalian berdua. Yang sopan sekali. Nabi Musa sama Tuhannya disuruh pergi, mereka nggak mau selagi mereka masih ada di sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke negeri itu. Karena nanti mereka dijanjikan negeri Muqaddas, tanah suci. Ini diantaranya. Tapi mereka menolak. Luar biasa menolak mereka. Mereka akhirnya keluar, sekitar 600 ribu orang keluar. Tapi setelah nyampe ke Tanah Tih, ke Tanah Tih, At-Tih ini berada di antara Sam dan Mesir. Ini Tanah Syekh. Mereka itu berada di wilayah di suatu lembah antara Sam dan Tih. Kalau kita bicara geografisnya itu sekitar 10 km dari Sungai Yordan, 20 km dari kota Al-Quds, Yerusalem, dan termasuk daripada lembah Yordan. Di sana itu dikenal dengan apa? Yang akan dituju ini, Ariha ini adalah tanah subur, berair, baiklah untuk di tempat tinggal. Dan ini termasuk kota yang tua, sekitar 10.000 tahun lamanya sudah berdiri itu Ariha itu. Ingin datang ke sana, cuma mereka menolak.
berperang dengan orang-orang Ariha itu menolak. Setelah nyampe ke sana, seukuran 9 farsah. 9 farsah itu kalau di dalam madhab Syafi'i dan Hambali sekitar 1 farsah itu 11, kurang lebih 11 kilometer. Jadi kalau 9 farsah itu sekitar 100 kilometer. Setelah nyampe ke sana, ukuran segitu, mereka menetap selama 40 tahun. Nah, 40 tahun ini mereka menetap di sana. Ini dalam keadaan kebingungan mereka. Mereka diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala karena awalnya mereka disuruh untuk pergi ke Ariha, mereka menolak. Dan insyaallah nanti di dalam surah Al-Maidah insyaallah akan dijelaskan secara panjang nanti insyaallah. Kemudian setelah nyampe ke ini, mereka dalam keadaan kebingungan. Mereka tersesat selama 40 tahun. Ketika mereka berangkat di awal pagi, di awal siang, mereka malamnya nyampe ke situ juga. Terus seperti itu. Dan pada saat itu juga Nabi Musa alaihissalam meninggal. Nabi Harun dulu. 1 tahun sebelumnya Nabi Harun meninggal. Setelah meninggal, Nabi Musa ingin menguburkan Nabi Harun. Ternyata buat isu itu Bani Israel. Ini kan kurang ajar lagi Bani Israel. Orang yang memberikan wasilah-wasilah, memberikan kenikmatan lewat dia, mau mengubumikan Harun saudaranya. Kemudian diisukan Harun ini dibunuh oleh Nabi Musa. Dipanggil sama Nabi Musa, sini. Akhirnya dipanggil Harun yang sudah meninggal itu. Kemudian dia bersaksi membebaskan Nabi Musa bahwa wafatnya bukan karena dibunuh oleh Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam wafat. Setelah wafat, pengganti berikutnya adalah Yusha ibn Nun. Akhirnya mereka keluarlah dari situ. Ini cerita ringkasnya di dalam kitab Tafsir Syawi. Ayo lanjutkan. Setelah mereka keluar, wa anzalna dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa terhadap al-manna was-salwa. Apa asal apa yang disebut dengan manna was-salwa ini? Adapun manna was-salwa ini ataranjabina, yaitu ataranjabin wattairus samaniyu dan puyuh, burung puyuh. Yang disebut dengan taranjabin ini ada yang mengatakan adalah menyerupai madu. Ada yang mengatakan menyerupai madu. Ada ulama yang mengatakan memang itu madu. Jadi mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, setiap mereka haus dikasih madu. Dan juga wasalwa, diberikan salwa. Salwa itu ada yang mengatakan menyerupai burung puyuh, ada yang mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ya memang itu puyuh. Ada yang seperti itu. Terus ada yang mengatakan menyerupai madu tapi putih. Kalau madu kita yang dijual Pak Teddy, warnanya apa Pak Teddy? Kuning. Madunya apa? Warna kuning. Nah, ini yang diberikan kepada mereka, ulama mengatakan madunya warna putih. Benih kan putih.
Iya, kayak susu warna putih. Jadi ada yang mengatakan daging itu, jadi mereka itu diberikan daging berupa berbentuk kayak puyuh. Ada yang mengatakan diberikan juga madu. Nah, bagaimana daging itu datang? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengirim angin kepada mereka dari selatan, kemudian datanglah apa? Burung ini. Daging ini datang kepada mereka. Ada yang mengatakan dalam keadaan matang, jadi mereka ketika lapar datang itu daging. Ketika lapar datang daging. Cuma mereka nanti di stop ini. Karena mereka kami bosan makan satu jenis makanan. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah diberikan susu, diberikan apa? Diberikan minumannya madu, diberikan daging. Mereka malah minta yang lain. Jadi ada yang memang mengatakan burung itu datang kepada mereka, ada yang mengatakan mereka memasak daging itu. Ada yang mengatakan ulama memang daging itu datang sendiri. Madu datang, daging datang. Hah? Loh iya. Kalau burung yang dimasak mereka, angin yang bawa. Jadi mereka kan tinggal ngambil. Terus bitafifil mimi dengan tafif, dengan ringan mimnya, wal qasri dan pendek. Wa qulna dan kami berfirman, Kulu makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, min thayyibati dari yang baik-baik, min thayyibati yang dari yang baik-baik, ma terhadap apa razaqnakum yang kami rizkikan kepada kalian. Silakan makan yang baik-baik. Ya kalau sekarang kan ada apa? MPG ya? MPG. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum, ini yang lezat-lezat yang suruh makan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makan silakan. Tapi dengan syarat, walaupun salwa datang, manasa datang sendirinya, ada syaratnya. Wala tadakhiru, dan janganlah kalian menyimpan. Ini. Wala tadakhiru, dan janganlah kalian menyimpan. Fakafarun ni'mata, fakafaru lalu ingkar Bani Israel. Fakafaru lalu ingkar Bani Israel. Disuruh jangan nyimpan, malah nyimpan ditaruh di kulkas. Ya sumpah menyadar kulkas. Ya karena takut lapar mereka. Makanya mereka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak percaya kepada Islam ini karena takut lapar. Makanya orang Islam ini akan hancur ketika dia takut mati dan takut lapar. Orang Bani Israel itu bukan tidak tahu tentang kebenaran Islam, tentang kebenarannya Muhammad, tapi mereka takut pajak-pajak yang diberikan oleh kalangan-kalangan mereka, kemudian di stop gara-gara mereka masuk Islam. Terus waddakharu, fakafaru lalu ingkar Bani Israel an nikmat kepada nikmat. Waddakharu, dan menyimpan mereka Bani Israel. Waddakharu, dan menyimpan Bani Israel. Fakuti'a anhum, fakuti'a lalu diputuskan anhum daripada mereka Bani Israel. Ya karena sudah melanggar, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ulama mengatakan, seandainya Bani Israel dulu tidak melanggar, sampai sekarang itu kita tinggal nerima enaknya saja. Datang itu daging, datang itu susu. Enggak usah capek-capek seperti . Tapi mereka enggak mau, mereka itu.
Ini buat susah itu orang-orang Bani Israel itu. Terus wa ma dhalamu dan tidak mendolimi Bani Israel kepada kami. Wa ma dhalamu dan tidak mendolimi Bani Israel kepada kami. Bidzalika dengan hal itu, dengan kekufuran mereka itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak berbuat zalim kepada Allah. Tidak mendolimi sama sekali, enggak ada itu kepada Allah, tidak ada efeknya mereka kufur kepada Allah. Walakin kanu akan tetapi kanu mereka Bani Israel. Walakin dan akan tetapi kanu ada siapa Bani Israel. Anfusahum kepada diri mereka Bani Israel. Yadlimuna yaitu mendolimi Bani Israel. Mereka tidak sejatinya bukan mendolimi Allah, tapi mendolimi diri mereka sendiri. Rakus Bani Israel itu. Gimana enggak rakus? Ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara jangan timbun, jangan disimpan, tapi mereka menimbun. Dan inilah kata ulama, di antara sabab musabab diberhentikan karena keinginan pada yang lain. Diberikan diberikan manna wa salwa, tapi menginginkan kepada yang lain. Sebagaimana mereka mengatakan, wa idza qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Mereka mengatakan begini kepada Musa, ya wahai Musa, kata mereka, lan nasbiru, kami tidak sabar Nabi Musa, ala ta'amin wahidin, kalau hanya satu jenis makanan. Nah ini saja kalau seandainya ada Bani Israel, Ustaz, kami nggak sabar satu makanan. Di rumahnya Pak Guru ini ada banyak buah, masa kami cuma dikasih 2? Seperti itu. Jadi mereka menginginkan kepada yang lain. Ya mungkin bosan karena daging, susu, daging madu, sehingga minta kepada yang lain. Tapi mereka kemudian menyimpan banyak hal-hal yang dilanggar oleh mereka itu. Di antaranya nanti itu di belakang mereka disuruh menghormati hari Sabtu sebagaimana kita menghormati hari Jumat ya. Malah mereka tidak menghormati, yang kemudian nanti akan menjadi kera itu di belakang, nanti akan hukuman itu. Makanya kata Allah, Allah mengatakan wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Sejatinya mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Kalau ke saya enggak ada efeknya, itu kata Allah. Li'anna wabalahu alaihim, karena sesungguhnya li'anna wabalahum, karena akibat buruknya. Akibat buruk dari apa? Dari kufur, dari wala tadakhiru, dari kufur, juga daripada menyimpan tadi alaihim, atas Bani Israel. Karena akibat buruk yang mereka lakukan daripada kufur, daripada menyimpan, sehingga mereka sendiri zalim kepada dirinya. Apa efek dari zalim kepada diri mereka sendiri? Mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan lagi kenikmatan berupa daging dan madu. Nanti hikayah ini tentang Bani Israel ini akan ada juga di Al-Imran, ada juga di Al-A'raf. Nanti kita insyaallah permisalan di sini akan dibahas lagi. Cukup sekian, satu ayat saja. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.